Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradhas siyama fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpah pada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau termasuk diri kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pembacaan hadis Fadilatul Ramadan. Hadis yang berikutnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Abi Ubaidah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu as-siyamu junnatun ma lam yakhruquha. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Huzaimah wa Hakim kadza fi tarhib. Dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu adalah perisai selama dia tidak memecahkannya. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah dan Hakim dalam kitab At-Targhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Maksud perisai atau pelindung diumpamakan seperti seorang yang melindungi diri dengan perisai. Begitu pula orang yang berpuasa, ia melindungi diri dari musuh, yaitu syaitan. Dalam hadis-hadis lain diberitakan bahwa puasa dapat menyelamatkan pelakunya dari azab Allah. Riwayat lain menyebutkan bahwa puasa dapat menyelamatkan dari api neraka. Suatu ketika seseorang bertanya kepada Nabi SAW, apa yang menyebabkan puasa itu rusak? Jawab beliau SAW, berdusta dan mengumpat. Kedua hadis di atas jika dihubungkan dengan hadis-hadis lainnya, sesungguhnya menekankan kepada kita agar menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan puasa menjadi sia-sia. Di masa ini kita gemar menghabiskan waktu dengan pembicaraan yang sia-sia atau mubadzir. Para alim ulama berpendapat bahwa berdusta, memfitnah, mengumpat dan sebagainya adalah perkara yang membatalkan puasa seperti halnya makan dan minum. Tetapi sebagian besar alim ulama berpendapat bahwa hal itu tidak sepenuhnya membatalkan puasa, tapi menghilangkan keberkahannya. Tidak seorang pun yang menentang pendapat ini. Para alim ulama telah menyebutkan 6 perkara untuk diperhatikan pada saat berpuasa. Yang pertama, menjaga pandangan dari melihat hal-hal yang dilarang. Bahkan ada yang melarang melihat istri sendiri dengan pandangan nafsu, apalagi melihat wanita yang bukan muhrimnya. Untuk itu hendaknya dihindari melihat hal-hal yang melalaikan ataupun maksiat. Nabi SAW bersabda, pandangan mata adalah anak panah dari anak-anak panah syaitan. Barang siapa menjauhkan diri dari melihat maksiat karena takut kepada Allah, maka Allah akan mengkaruniakannya kekuatan, kemanisan dan kelezatan iman di dalam hatinya. Yang kedua, memelihara lidah dari berdusta, berbicara sia-sia, memfitnah, bertengkar, mengumpat dan sebagainya. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa puasa adalah perisai bagi pelakunya. Oleh karena itu, orang yang berpuasa hendaknya menjauhi bicara sia-sia, senda gurau, pertengkaran dan sebagainya. Jika ada orang lain yang mengajak bertengkar, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Dengan kata lain, jangan terpancing dalam pertengkaran. Apabila orang yang mengajak bertengkar itu tidak memahami, maka setidaknya ia mengingatkan dirinya sendiri, aku sedang berpuasa, dan tidak melayani ajakannya. Terutama yang juga harus jauhi adalah dusta dan ghibah. Sebagian ulama jelas-jelas telah menyatakan bahwa kedua hal itu dapat membatalkan puasa,
sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pada zaman Rasulullah SAW ada dua orang wanita yang sedang berpuasa, tetapi keduanya merasakan lapar yang luar biasa sehingga hampir mati. Para sahabat radhiyallahu anhum memberitahukan ini kepada Nabi SAW. Lalu beliau mengirim sebuah mangkuk dan memerintahkan kedua wanita itu supaya muntah ke dalam mangkuk tersebut. Ketika mereka muntah, terlihatlah gumpalan-gumpalan daging dan darah segar dalam mangkuk tersebut. Melihat hal itu, para sahabat radhiyallahu anhum sangat terkejut. Lalu Nabi SAW bersabda, mereka berpuasa dengan makanan yang halal, tetapi menyertakan makanan haram dengan menggunjing keburukan-keburukan orang lain. Hadis ini jelas menyatakan bahwa menggunjing orang ketika berpuasa dapat menyebabkan puasa menjadi sangat berat, sehingga kedua wanita tersebut hampir saja menemui ajalnya. Demikian pula dengan perbuatan dosa lainnya. Pengalaman menunjukkan bahwa berpuasa terasa ringan bagi orang-orang beriman dan bertakwa, sedangkan bagi orang-orang yang berdosa, berpuasa mereka rasakan sebagai beban yang sangat berat. Dengan demikian, seseorang yang berpuasa hendaknya menjauhi dosa-dosa, terutama menggunjing dan mengumpat, yang biasa dilakukan untuk menghabiskan waktu. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran bahwa ghibah itu seperti memakan daging saudaranya yang telah mati. Hal itu juga dapat dijumpai dalam beberapa hadis. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat sekumpulan orang. Lalu beliau SAW bersabda, cungkilah kotoran pada gigi-gigi kalian. Mereka berkata, kami sama sekali tidak memakan daging hari ini ya Rasulullah. Lalu beliau SAW bersabda, daging si fulan yang telah melekat pada gigi-gigi kalian. Hal itu terjadi karena mereka telah membicarakan keburukan si fulan itu. Semoga Allah menyelamatkan kita dari melalaikan peringatan ini, karena hampir semua orang pernah melakukan ghibah. Jangankan masyarakat awam, bahkan tokoh-tokoh agama tidak dapat menjauhkan diri dari menggunjing. Anehnya kita sama sekali tidak menyadari bahwa perbuatan itu adalah perbuatan ghibah. Demikian apa yang kita dengarkan. Masih ada beberapa keterangan lanjutan yang dapat kita dengarkan bersama pada pagi berikutnya. Semoga Allah Ta'ala menjaga puasa kita semakin hari semakin baik, dan puasa benar-benar menjadi junnah atau pelindung atau perisai dari godaan syaitan yang berupa maksiat yang kita lakukan tanpa kita sadari ataupun kadang-kadang kita anggap sebagai hal yang remeh. Maka perlu kita tingkatkan dan kita perbaiki kualitas ibadah puasa kita. Semoga di sisa akhir Ramadan tentunya berharap pada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala memberikan apa yang menjadi harapan kita, la'allakum tattaqun, itu menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang terpelihara dan mampu menjadikan dirinya semakin dekat dengan Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhkan dari segala larangan-larangannya. Maka mari kita berharap semoga hadis ini dapat kita sampaikan pula kepada saudara kita yang lain, pada istri kita ataupun anak kita yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kita sampaikan dan berharap pula agar semuanya mendapatkan ridha Allah Ta'ala, khususnya di warga perumahan kita tercinta. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.